Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 17, membuat rekap nilai mahasiswa. Kita diminta untuk menilai, kita membuat rekapan nilai akhir yang terdiri dari data awalnya adalah nilai mid semester atau UTS, terus nilai UAS, dan nilai paper. Masing-masing punya bobot. Untuk mid semester itu punya bobot 30%, untuk UAS itu punya bobot 50%, dan untuk paper itu punya bobot 20%. Lalu nanti totalnya 100%, kita dapatkan nilainya. Lalu kita nilaikan huruf A, B, C, D, E, F. Lalu keterangan, mungkin nanti ini keterangannya lulus atau tidak lulus. Nah, kira-kira itu. Untuk cara yang pertama, kita kerjakan dulu untuk pembobotannya. Rasanya tidak sulit ya, karena ini sebenarnya adalah perkalian antara nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot. Bisa diketikkan manual 30%, atau bisa juga ini sama dengan di atasnya 30%. Tapi kalau ini sama dengan sama dengan judulnya, jangan lupa ini dibuat absolut karena kita ingin menarik data ini ke bawah agar langsung selesai diperoleh semuanya. Lalu untuk final atau UAS juga sama dengan nilai final, nilai UAS dikalikan pembobotan. Iya. Lalu yang ketiga paper 20%, caranya sama. Nilai paper dikalikan pembobotannya berapa. Jangan lupa dibuat absolut biar tidak berubah-berubah posisinya. Oke, ini sudah kita peroleh. Total nilainya tentu saja adalah penjumlahan ya. Bisa manual, dijumlahkan menggunakan tambah, atau bisa juga menggunakan rumus sum. Oke. Total nilai sudah kita peroleh. Untuk nilai huruf nih biasanya kita ada ranknya ya. Saya tidak terlalu hafal ranknya, tapi kurang lebih seperti inilah ya. Acuan nilai huruf, misalkan nilai huruf, rentangnya misalkan huruf tentang nilai ya, A, B, C, D, E, F. Ini anggaplah ya 80,01 ya sampai 100. Lalu di sini kita punya ini anggaplah 70 sampai 80. Lalu di sini kita punya 60 sampai 70. Saya tidak tahu ya, ini hanya contoh saja. Lalu 50 kali sampai 60, lalu 40,01 sampai 50. Nah, ini lalu anggaplah kita dapat nilainya 0 sampai 40. Mungkin begitu ya, contoh saja. Nilai hurufnya kita kalau menggunakan VLOOKUP tidak bisa ya, kita menggunakan percabangan, berarti percabangan jika ya. Langsung saja kita tuliskan, jika nilai ini di atas 80 ya, maka nilainya adalah A. If nilai ini di atas 70,
maka nilainya B. If K7 ya, K7 di atas 60, maka nilainya C. Lalu if K7 lebih besar dari 50, maka nilainya D. If K7 lebih besar dari 40, maka nilainya E. Jika tidak, nilainya F. Coba ya. Oke, kita dapat nilai D 59. Apakah benar D? Benar. 86 86A ya. 59 D, 78, 70 sampai 80 B. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk keterangan tentunya kita harus mengandaikan ya, menggunakan jika lagi. Kalau jika itu A nanti lulus, B lulus, C lulus, D, E, F mungkin harus mengulang. Kurang lebih seperti itu. Keterangan ya, anggaplah keterangan lulus, mengulang. Ya, anggaplah seperti itu contoh. Tergantung teman-teman semua dalam prakteknya bagaimana. Sama dengan if sama dengan A, maka lulus. Biar tidak capek kita menulis ya. If B, if C, ini kita coba dulu ya. Seperti ini. Jika tidak, berarti kan selain A, B, C berarti gagal, berarti tidak lulus. Mengulang. Oke, D mengulang. Oke. Keterangan mengulang. Oke, lalu cara kita coba, tadi kita menggunakan percabangan ya. Kita lanjutkan. Tadi kita menggunakan if jika A lulus, B lulus, C lulus, selain itu mengulang. Saya coba biar tidak terlalu panjang, coba kita modifikasi sedikit rumusnya menggunakan OR ya. Sama dengan if, logical test yang pertama OR, ini sama dengan A, OR ini sama dengan B, OR ini sama dengan C, OR yang ditutup, lalu jika itu memenuhi salah satunya maka lulus ya. Jika tidak memenuhi maka mengulang. Coba yes. Oke. Iya, kenapa mengulang? Karena ini nilainya ya, tanda ada isinya, berarti bukan A, bukan C. Kalau ini A lulus, ini B lulus, ini C lulus, ini D mengulang, ini E mengulang, ini F mengulang. Ya, ini kalau diisi, kalau ini kosong, maka ini mengulang. Kalau kita mau di depannya ditambahin juga bisa sebenarnya. If ini sama dengan kosong, tanda petik 2, maka nilainya kosong. Kalau ada isinya
jalankan fungsi if yang tadi. Nah, berarti ini kosong ya, kosong. Karena kosong, berarti nilainya sini kosong. Tidak ada keterangan lulus atau mengulang. Sedangkan kalau ini A lulus, B lulus, C lulus, D mengulang, E mengulang, F mengulang, ketika 0 kosong. Ya, kurang lebih sama di depannya. Ini nanti anggaplah kita buat template-nya seperti ini rumusnya. Berarti ini dihapus misalkan. Nah, ini. Nah, ini 0 0 0 huruf. Kenapa? Kenapa ini F padahal sini hasilnya 0? Karena dianggap 0 tidak ini ya, tidak memenuhi syarat untuk dia memenuhi syarat yang terakhir yaitu 0 sampai 40. Maka dia F. Kalau di sini tidak ada datanya, agar di sini mungkin tidak jelek seperti ini ya, tidak F, seolah-olah nanti belum ujian kok ini Nia nih kok dapat nilai F. Nah, kita sama gunakan tadi. Kalau papernya sama dengan ini 0, misalkan gitu ya. Kalau ini sama dengan 0 atau dibuat N saja ya, N, kita tambahin di depannya rumus N. Jika ini sama dengan 0 dan ini bukan sama dengan 0 ya, sama dengan kosong, tidak ada isinya. Ini sama dengan kosong, ini sama dengan kosong, maka hurufnya juga kosongkan saja. Tapi kalau ada isinya, maka jalankan fungsinya. Nah, oke ya. Nah, keren nih. Nah, jadi ketika di sini ada satu saja nilainya, maka dia F. Nah, di sini juga F. Tapi kalau kosong semua, dia tidak ada isinya, tidak ada hurufnya. Kalau di sini 80, nah papernya walaupun ini kan berarti dia midnya dapat 80, finalnya 80, papernya dia tidak mengumpulkan, dia masih dapat 64, dapat C, itu lulus. Anggaplah ini 80 juga, berarti dapat B 80. Nah, lebih gitu ya. Dia tidak ikut mid, dia dapat 90 tapi di final, dan dia mengerjakan dapat 100 misalkan papernya, dia C lulus. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi ini kita bisa simpan. Nah, seperti itu. Nanti ini kita isikan sesuai dengan ujiannya. Kira-kira itu ya. Berarti hari ini kita mempelajari operasi matematika, perkalian dengan persen, lalu kita mempelajari percabangan if, dan percabangan jika kondisinya dan atau and atau or. Ya. N itu harus memenuhi kesemuanya. Contohnya ini, dia harus memenuhi ini kosong, 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 maka ini kosong. Kalau salah satu saja isi, maka ini jalankan rumusnya. Nah, kurang lebih gitu ya. Kalau or, seperti yang kita kerjakan di sini, untuk ini ya, or jika dia memenuhi A atau B atau C, maka dia keterangannya lulus. A lulus, nah, gitu ya. Jika selain yang ketiga syarat OR tadi, maka dia harus mengulang. Kurang lebih itu. Terima kasih. Kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.